Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian sudah siap belajar? Jika kalian sudah siap belajar, simak dengan baik video berikut ini. Materi hari ini yaitu tentang sifat-sifat bangun datar. Ingat-ingat ya, materi pada pertemuan ini yaitu tentang sifat-sifat bangun datar. Bisa kalian perhatikan nama bangun datar dan sifat-sifatnya. Yang pertama, nama bangun datar yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Sifat-sifatnya, ketiga sisi sama panjang. Kemudian sifat yang kedua yaitu ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Ya, bisa kalian perhatikan, jika ada segitiga sama sisi, itu ketiga sisinya ini sama ya. 1, 2, 3 itu sama. Ketiga sisinya sama panjang. Jika seandainya sisi yang pertama ini 20 cm, berarti kedua-duanya yang lain itu juga 20 cm. Seperti itu ya. Kemudian segitiga sama kaki. Sifat-sifatnya mempunyai dua sisi yang sama panjang. Kemudian mempunyai dua sudut yang sama besar. Diingat-ingat ya, sifat-sifatnya ada dua, mempunyai dua sisi yang sama panjang, mempunyai dua sudut yang sama besar. Hanya dua sisi yang sama panjang ya untuk segitiga sama kaki. Ini sebelah kiri ini ya, dan sebelah kanan. Nah, itu sisinya sama panjang, hanya dua sisi sama panjang ya. Kemudian sisi yang bawah tidak sama dengan yang kedua ini. Kemudian mempunyai sudut yang sama besar, hanya dua sudut yang sama besar ya. Diingat-ingat kalau tadi ketiga sudutnya, kalau hanya segitiga sama kaki itu hanya dua sudut yang sama besar. Kemudian bangun datar yang selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Sifat-sifatnya, ketiga sisi tidak sama panjang, ketiga-tiganya tidak sama panjang ya kalau segitiga sembarang. Kemudian sifat selanjutnya yaitu ketiga sudutnya tidak sama besar. Diingat-ingat kalau segitiga sembarang itu ketiga sisinya tidak sama panjang, kemudian ketiga sudutnya juga tidak sama besar. Bisa kalian perhatikan antara sudut ini ya, yang pertama ini bisa dilihat ya. Nah, ini tidak sama dengan sudut yang sebelah bawah ini. Ya, tidak sama. Begitupun juga sudut yang samping ini, samping bawah ini ya. Itu juga tidak sama besar. Jadi antara sudut 1, 2, dan 3 ini semuanya berbeda, tidak sama besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu segitiga siku-siku. Diingat-ingat ya, segitiga siku-siku. Sifatnya mempunyai satu buah sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Diingat-ingat, hanya mempunyai satu buah sudut. Ya, besarnya sudutnya tersebut itu siku-siku 90 derajat ya, diingat-ingat 90 derajat. Jika 60 derajat apa dikatakan siku-siku? Tidak bisa dikatakan siku-siku ya, harus 90 derajat. Bisa dikatakan dengan siku-siku, sudut siku-siku ya. Bisa kalian pahami ya, antara segitiga sama sisi,
segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku. Nah, jika kalian kesulitan berarti kalian harus membayangkan terlebih dahulu nama bangun datarnya, kemudian bentuknya. Nah, bisa kalian pahami ya. Seandainya ada tugas, gambarlah segitiga sama kaki. Berarti kalian harus bayangkan bangun datar segitiga sama kaki itu seperti apa. Jangan sampai salah menulisnya ya, salah menggambarnya. Salah menggambar segitiga siku-siku yang digambar. Nah, itu sudah salah bentuknya juga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu segitiga lancip. Bangun datar yang selanjutnya yaitu segitiga lancip. Sifatnya segitiga sudutnya merupakan sudut lancip. Ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Besarnya kurang dari 90 derajat. Diingat-ingat ya. Untuk segitiga lancip itu ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Besarnya kurang dari 90 derajat. Diingat-ingat ini. Ada kata-kata kurang dari. Kalau ada tanda seperti ini namanya kurang dari ya. Kurang dari 90 derajat. Kemudian bangun datar yang selanjutnya yaitu segitiga tumpul. Sudah bisa dilihat ya, namanya segitiga tumpul. Jadi tumpul sifatnya yaitu memiliki satu buah sudut tumpul. Hanya satu buah sudut ya yang tumpul. Nah, besarnya lebih dari 90 derajat ya. Ingat-ingat, besarnya ini lebih besar atau lebih dari 90 derajat. Ingat-ingat, kalau segitiga lancip tadi kurang dari 90 derajat, sedangkan segitiga tumpul itu lebih dari 90 derajat. Bisa kalian pahami ya. Kemudian bangun datar yang selanjutnya yaitu persegi. Kalau kalian sudah mendengar persegi, pasti kalian mengingat kotak. Nah, singkatnya seperti kotak. Bisa ini paling mudah mungkin untuk mengingat bentuknya. Bentuk dari bangun datarnya ya. Kemudian sifatnya mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Sifat yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Jadi semua sudutnya, keempat sudut itu siku-siku. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus ya. Mempunyai diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Ingat-ingat ya, yang pertama tadi mempunyai 4 sisi yang sama panjang, antara sisi kanan, kiri, atas, bawah itu semuanya sama, panjangnya sama. Jika yang atas 15 cm berarti yang samping kiri samping kanan itu 15 cm. Begitu juga yang bawah sama dengan 15 cm. Sudah paham ya? Kita lanjutkan lagi. Nama bangun datar dan sifatnya yang selanjutnya yaitu persegi panjang. Ini pasti kalian gampang, mudah ya untuk mengingatnya, persegi dan persegi panjang. Itu paling mudah ya. Nah, untuk sifatnya yaitu mempunyai 4 sisi dengan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Diingat-ingat ya, mempunyai 4 sisi dengan sisi yang berhadapan. Mana yang maksudnya berhadapan? Contohnya sisi atas dan sisi bawah ini berhadapan ya. Berarti panjangnya itu sama ya. Kemudian yang bagian kanan dan bagian kiri, sisi kanan dan bagian sisi kiri itu juga sama panjang. Yang hanya berhadapan, yang berhadapan saja mempunyai panjang sama sisinya ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua,
Keempat, sudutnya siku-siku. Semua sudutnya siku-siku. Sifat yang ketiga, mempunyai dua diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan membagi dua sama panjang. Kemudian nama bangun datar yang selanjutnya yaitu trapesium. Ini diingat-ingat ya, bentuknya trapesium. Bisa diingat-ingat, kalau ada nama trapesium berarti bentuknya seperti ini. Jika disuruh menggambarkan bangun datar trapesium, bisa ya, bentuknya seperti ini. Nah, untuk sifat-sifatnya yang pertama mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Ini ya, mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Nah, jika kalian tidak tahu bentuknya berarti kalian harus mengingat sifatnya. Jika kalian sudah mengingat sifatnya, mempunyai sepasang sisi yang sejajar, berarti kalian bisa menulisnya, bisa menggambarnya ya, digambar. Nah, kemudian pada trapesium sama kaki terdapat dua pasang sudut yang sama besar dan diagonalnya sama panjang. Sifat yang ketiga yaitu panjang trapesium siku-siku, terdapat dua sudut siku-siku. Jika ada trapesium siku-siku ya, berarti terdapat dua sudut siku-siku. Ada dua sudut yang siku-siku. Diingat-ingat ya. Tadi kalau siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat ya. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu jumlah besar dua sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar antara 180 derajat. Ingat-ingat ini. Jumlah besar dua sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat ya. Ingat-ingat 180 derajat. Ini yang terakhir ini harus benar-benar diingat. Jumlah besar dua sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Kemudian nama bangun datar dan sifatnya yang selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang ya, diingat-ingat jajar genjang. Sifatnya yaitu mempunyai empat sisi dengan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ingat-ingat sifat yang pertama mempunyai empat sisi dengan sisi-sisi yang berhadapan secara sejajar dan sama panjang. Sisi-sisinya itu berhadapan, yang berhadapan ya itu sejajar dan sama panjang, yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Contohnya bawah dengan atas, mana kanan dan kiri itu sejajar dan sama panjangnya ya. Kemudian sifat yang kedua mempunyai empat sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan jumlah besar dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Kemudian sifat yang ketiga yaitu setiap diagonalnya membagi jajar genjang. Setiap diagonalnya ya membagi jajar genjang. Makanya disebut jajar genjang karena diagonalnya membagi jajar genjang. Jadi dua daerah sama besar. Jadi dua daerah yang sama besar. Kemudian bangun datar yang selanjutnya yaitu bela ketupat. Ya, bela ketupat itu seperti apa ini namanya ya? Nah, seperti ketupat namanya juga bela ketupat, seperti ketupat. Sifatnya mempunyai empat sisi yang sama panjang. Semua sisinya empat ini sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga yaitu diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Ingat-ingat itu kalau bela ketupat ya, bentuknya seperti ketupat karena namanya bela ketupat. Nama bangun datar dan sifatnya yang selanjutnya yaitu layang-layang. Nah, ini bisa kalian bedakan ya antara
layang-layang dan bela ketupat. Nah, kalau layang-layang sifatnya yang pertama yaitu mempunyai sepasang sudut yang sama besar, mempunyai sepasang saja, hanya sepasang. Ini sudut A dan C ya, sepasang itu sama besar. Kemudian sifat yang kedua yaitu mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Dua sisi. Nah, ini. Dua pasang sisi yang sama panjangnya sama. Ini ya. Bisa kalian perhatikan di yang atas samping itu ya, itu sama panjangnya seandainya 10 cm. Nah, ini 10 cm berarti yang atas kanan ini juga 10 cm. Kemudian yang bawah kanan ini itu 15. Katakan 15 ya, berarti yang bawah kiri juga 15. Sudah paham ya? Kemudian sifat yang ketiga yaitu diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nama bangun datar yang selanjutnya yaitu lingkaran. Sifatnya mempunyai titik pusat. Ingat-ingat mempunyai titik pusat ya. Sifat yang kedua, jarak titik pusat ke sembarang tidak pada titik pada lingkaran selalu sama. Ingat-ingat kalian sudah pernah belajar tentang lingkaran. Jadi ini nama bangun datarnya dan sifatnya. Sifat yang pertama mempunyai titik pusat. Sifat yang kedua yaitu jarak titik pusat ke sembarang titik pada lingkaran selalu sama. Jadi titik pusat ke sembarang titik ya, ke sembarang titik itu sama semua jaraknya ya. Jaraknya selalu sama. Nah, untuk jari-jari itu sama dengan R ya. Nah, kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu jarak antar titik pada lingkaran yang melalui titik pusat selalu sama ya, melalui titik pusat selalu sama itu apa namanya? Diameter. Kalau tadi yang pertama titik pusat ke sembarang titik itu namanya jari-jari ya. Bisa kalian lihat di gambarnya. Ya, sebelah mana ini kiri ya. Itu ini jari-jari. Kemudian sebelah kanan diameter. Nah, bagaimana dengan pembelajaran tadi? Apakah kalian sudah memahami materinya? Jika kalian masih kesulitan memahami materinya, bisa dibaca modulnya dan diulang-ulang videonya ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan karena sudah menyimak dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.